jangan dulu memutuskan untuk keluar rumah. udahan deh gitu. Jangan iya, dulu betul. memutuskan untuk udahan gitu. Kalau bisa bahkan saya sadar gitu kan, keputusan ini mungkin akan 10 tahun itu episode yang indah banget kalau menurut saya mah. Masya Allah. Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Ara. Hari ini Ara kedatangan tamu yang istimewa, Teh Wiwin Supiah. Assalamualaikum Teh Wiwin, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Teh Ayu, sehat alhamdulillah. Sebelumnya makasih banget loh udah mampir dan menyempatkan datang ke Rumah Ara. Sama-sama. Seneng banget deh. Seneng banget bisa ngobrol bareng sama Teh Wiwin. Jadi sebenarnya kenapa sih saya tuh pengen ngobrol banget sama Teh Wiwin? Jadi waktu itu saya suka lihat tuh di di Facebook, di sosial media gitu ya. Ini kayak inspirasi banget gitu ya. Kayak di sosial media kan Teteh sekarang lagi sibuk ini ya, jualan baju muslim ya, baju muslim. Iya, baju muslim. Baju muslim. Lalu ada parfum juga kalau nggak salah ya. Ada. Keren banget sih, ini entrepreneur woman gitu ya. Masih kecil-kecilan. Masih kecil-kecilan. Ya mungkin dari yang kecil terus nanti ya dia membesar. Amin. Ya. Oke. Oh iya Teh, kalau nggak salah tuh ya, saya tuh pernah baca sebuah novel. Jauh sebelum saya kenal Teteh. Jadi buat sebuah novel judul karangan Bunda Asma Nadia, judulnya itu Bidadari untuk Dewa. Dan ternyata setelah saya cari tahu, oh ini tuh terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Dan ternyata Teteh lah salah satu pemeran utama di novel tersebut. Dan novel itu kan ngegambarin atau nyeritain tentang kisah rumah tangga yang di dalamnya penuh banget dengan ujian-ujian ya. Tidak hanya satu ujian, ada ujian finansial di awal pernikahan, kemudian ujian dari keluarga, ujian dari kesehatan, sampai Teteh harus menemani suami sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, gimana Teteh bisa ngelaluin itu semua sih sebenarnya di dunia nyatanya gitu? Waktu itu menghadapinya ya selama itu masalahnya itu dari luar ibaratnya ya gitu. Sesuatu yang dari luar bukan karena dari dalam, dari internal keluarga gitu ya. Internal keluarga itu kan berarti kan suami istri ya, termasuk bahkan yang namanya orang tua atau mertua atau ipar-ipar itu kan di luar dari keluarga inti. Terus kalau misalnya hutang gitu ya, kalau misalnya waktu itu kan memang kondisinya tertipu. Ekonomi itu tertipu, ya, betul, ujian finansial itu kan posisinya tertipu. Beda ceritanya kalau memang dari intern ini sendiri yang berniat untuk menipu gitu. Jadi selama memang permasalahannya itu dari luar internal, ya diusahakan ya bertahan aja, berikhtiar semaksimal yang kita mampu. Karena ya tadi ya prinsipnya yang namanya menikah tuh kan pasti ada masalah gitu kan. Iya betul. Gitu. Betul banget sih Teh, saya juga ngerasain ya. Karena memang menikah itu adalah belajar seumur hidup ya. Jadi terus mengalami hal-hal baru yang kita sebelumnya mungkin nggak ngerasain. Atau bener nggak ya saya tuh kemarin memutuskan untuk menikah gitu, apa nggak nanti aja atau gimana gitu. Nah perasaan-perasaan yang kadang berbisik gitu ya di hati kita nih atau di hati para perempuan yang baru menikah atau ketika sedang menikah. Nah, ngenangkal itu kalau dari Teh Wiwin sendiri gimana biar kita tuh nggak ngerasa kayak gitu. Menikah itu kan sebuah keputusan hidup ya Teh. Menikah itu sebuah keputusan hidup. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah, berarti kan dia sudah tahu dong gitu ibaratnya resikonya apa, peran-peran yang akan dijalani seperti apa, tugas-tugas kerumah tanggaan seperti apa. Walaupun banyak yang shock karena kadang kenyataan dengan teori tidak semudah teorinya ya, kenyataan itu tidak semudah teorinya, betul. Tadi ada momen-momen misalnya, kok waktu single begini, udah nikah begini. Memang sepertinya semua perempuan merasakan momen itu ya Teh gitu, karena kan bertambah tanggung jawab, bertambah tugas, jadi pasti kesibukannya berbeda dengan single. Tuh. Terus tadi
apa sih Teh pertanyaannya tuh kayak misalnya supaya tidak terkungkung di itu-itu aja gitu kan. Ngerasa kayak udah aja gitu. Jenuh Betul, gitu. jenuh. Jadi kayak apalagi kalau udah punya anak Teh. Terus kita misalkan ibu full time mother yang nggak bekerja gitu, yang kayak nungguin suami pulang kerja gitu kan. Dengan anak cuma berdua gitu di lingkungan baru, apalagi kalau baru pindah rumah dan lain sebagainya. Kadang ngerasa kok gini ya, apa akan kayak terus terenggut waktunya, nggak punya waktu sendiri, jenuh dan lain-lain. betul. Bahkan untuk misalkan mau nonton atau apa tuh kan ada anak yang harus kita ini dan lain sebagainya. Nah itu biar nggak ngerasa kayak gitu, apa yang harus dipantik gitu di diri kita tuh. Sependek pengalaman saya gitu kan, kayaknya saya juga pernah deh mengalami itu gitu di anak pertama gitu kan, semua sendiri gitu. Tapi ternyata ketika di anak kedua gitu, akhirnya saya mulai menurunkan standar keperfeksionisan sebagai perempuan gitu. Karena tadi ya kita pun perlu spare untuk diri kita sendiri. Jadi berbagi tugas misalnya entah dengan orang tua ya, kita menitipkan anak dulu dengan orang tua untuk misalnya punya waktu berdua dengan pasangan atau bahkan waktu untuk diri sendiri. Dan ada satu hikmah yang akhirnya saya petik sekarang gitu, bahwa sebenarnya kan cinta di antara pasangan itu harus saling menumbuhkan ya gitu. Tidak hanya istri yang menumbuhkan suami atau suami yang menumbuhkan istri. Jadi mengkomunikasikan gimana caranya supaya istri setelah menikah tetap growth, tetap bertumbuh, tidak dalam kapasitas finansial ya, tidak selalu dalam betul. hal finansial bertumbuhnya. Bisa jadi mungkin keahliannya gitu kan, suami memberikan space gitu kan kepada istri untuk mengembangkan skill memasak misalnya, atau misalnya istri yang senang berjejaring nih, orang sosialita gitu ya. Betul gitu kan, memberikan waktu untuk bermajelis misalnya, sehingga masih tetap punya dunianya sendiri, yaitu berteman dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi itu hikmahnya mungkin ya gitu. Jadi saling menumbuhkan, suami memberi waktu, istri juga tetap bertumbuh dalam hal skill, dalam hal pertemanan. Jadi nggak akan jenuh, nggak akan ada degradasi nilai diri kayak gitu. Bener banget sih. Jadi kalau menurut Teteh itu harus diobrolinnya di sebelum menikah atau setelah menikah diobrolinnya gitu? Ada baiknya pas sebelum menikah mungkin ya. Tapi kalaupun misalnya ya udah nikah ya udah tinggal diobrolin aja. Jadi nggak ada kata terlambat dong ya? Nggak ada. Komunikasi paling penting. Kadang-kadang konflik dalam rumah tangga itu kan jadi kayak sebuah cara dari Allah gitu kan untuk membangun chemistry di antara suami dan istri. Baiknya kalau kita nih sebagai istri nih Teh, disampaikan aja nih, kan misalkan belum terjadi tuh kayak tadi, ternyata suami itu belum tahu, belum mendukung kita, belum memberikan ruang buat kita, nggak apa-apa kita sampaikan gitu ke suami. Gimana ya cara ngomongnya gitu? Iya, sampaikan aja kan, kalau kata guru saya, suami istri itu kan sahabat ya gitu. Sahabat, yang namanya sahabat itu ya apapun bisa diceritakan ya, ngobrol aja gitu. Ngobrol aja ya. Jadi nggak usah takut ya. Kalau selama ini, kalau sama anak-anak nih Teh, gimana Teteh bisa membagi waktu tentunya. Karena sekarang Teh lagi sibuk banget. Anak-anak pernah ini nggak Teh, Bunda, kok Bunda sibuk banget sih, atau gimana gitu? Tanggapan ngelihat Teteh, anak-anak Teteh melihat Teteh, aktivitas Teteh sekarang. Justru sekarang tuh aku merasa lebih luang Teh dibanding sebelumnya gitu. Karena kan sekarang bener-bener ngurus aktivitas sendiri ya gitu. Tapi saya berusaha memahamkan yang pertama. Yang kedua, saya isi dulu tangki mereka sebelum saya beraktivitas. Misalnya saya tahu nih, hari ini saya mau ada agenda berkunjung ke rumah Ara. Gimana anak-anak? Berarti kan hari-hari sebelumnya saya nggak ada aktivitas, sehingga ketika saya ada aktivitas, saya konfirmasi kepada anak-anak bahwa di hari ini Bunda ada agenda dari jam segini sampai jam segini. Jadi nanti mereka paham gitu. Oh ya udah, silakan, karena hakku sudah. Jadi silakan kalau Bunda ada kesibukan. 2 itu. Nah, yang ketiga, berbagi peran tadi ya. Jadi jangan jadi super mom, tapi jadi smart mom kalau kata Ustadz. Jadi jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada orang lain untuk menghandle anak kita sementara kita sedang ada aktivitas. Tapi kadang di satu waktu kita suka ngerasa lagi kesel nih misalkan, atau lagi ada hal yang
kayaknya bikin ini deh. Terus datanglah anak-anak atau gimana, duh jangan ganggu dong gitu, atau gimana dong, kesel gitu dan lain sebagainya. Itu kalau Teh Win pernah nggak ngerasa kayak gitu, atau cara Teh Win menangkal itu kayak gimana? Biasanya momen itu tuh ada ketika seorang perempuan lupa dengan dirinya sendiri. Kan kita tuh punya banyak peran ya Teh ya. Iya, iya. Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai Iya istri, betul. ada yang sebagai ibunya anak-anak. Dan kadang dilewat nih satu peran yang sebenarnya ini justru penting, yaitu sebagai diri sendiri. Nah, makanya sibuk memberikan kasih sayang keluar, tapi lupa memberikan kasih sayang untuk diri sendiri. Akhirnya itu yang bikin ibu-ibu tuh tantrum. Nggak cuma anak loh, ibu juga tantrum. Iya, bener, tanpa kita sadari loh Teh. Iya, Tanpa kita sadari tantrum ya. Bener. Iya, seorang istri mungkin jadi tantrum juga sama suaminya, entah dingin kah, atau bawel kah, atau seperti apakah. Nah, jadi memang yang harus dilakukan pertama kali itu, ternyata memang kita butuh Teh untuk memberikan tangki kasih sayang, memenuhi tangki kasih sayang untuk diri kita sendiri. Jadi nggak akan ada tuh istilahnya kasus-kasus misalnya ibu rumah tangga yang memberikan perlakuan yang kurang baik kepada anak-anak, atau betul, kasus-kasus betul. yang seperti ini kita lihat di media ya, gitu kan. Iya, Bagaimana betul. seorang anak punten gitu ya, akhirnya dibunuh sama ibunya sendiri, bener dan banget, lain-lain. itu banyak seperti banget itu. kayak gitu Ya, ya. itu mungkin karena memang ibunya sebenarnya dia butuh diisi aja tangki kasih sayangnya. Kan seorang istri tuh butuh disupport ya oleh orang-orang di sekelilingnya gitu kan. Ternyata yang salah itu bukan dari anaknya sebenarnya ya. Betul. Tapi mungkin kita belum sadar bahwa sebenarnya kita yang butuh sesuatu gitu ya. Kita yang butuh diisi dulu tangki bahagianya kita. Kita harus diisi dulu ilmunya dan lain sebagainya. Jadi selesaikan dulu diri kitanya. Betul nggak sih Teh? Betul. Karena kan parenting itu bukan untuk membuat anak jadi sempurna gitu kan. Yeah. Tapi itu kalau parenting itu kan gimana kita untuk bisa menjadi parent. Betul. Gitu. Kadang kita salah fokus deh. Kalau saya ngerasain ya, metode A biar anaknya bukan begini. Biar anaknya begini-begini. Justru Iya, parenting itu supaya orang tuanya begini-begini. Jadi harus selesai dulu dong kitanya ya. Jadi penting banget untuk pasangan-pasangan yang menikah itu mengisi tangki ilmunya, mengisi tangki bahagianya. Jadi belum dulu ke yang lain-lain gitu ya. Dan jangan menjadikan apapun menjadi alasan. Dengan kejadian terakhir kita tahu Teteh mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Semua dibuat shock dan kaget sebetulnya. Yang saya yakin itu bukan keputusan sehari dua hari, keputusan instan gitu ya Teh ya. Nah, sampai di keputusan itu apa sih sebenarnya yang udah Teteh lewatin, yang udah Teteh lakuin, yang udah Teteh rasakan sampai akhirnya Teteh memutuskan yaudah kayaknya aku harus mengambil keputusan ini deh gitu. Iya, sebenarnya saya mohon maaf banget nih ya sama teman-teman yang sudah mengikuti saya mungkin dari lama gitu kan. Saya sadar gitu kan keputusan ini mungkin akan mengecewakan banyak orang. Gimana sih kita sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang istri tentunya bisa mengeluarkan keputusan itu gitu, maksudnya bisa mengambil sebuah keputusan bertahan seperti Teteh waktu itu, selama itu sampai dinovelkan, atau melepaskan seperti yang sudah Teteh lakukan sekarang gitu. Sebuah keputusan itu harus diambil berdasarkan keputusan iman dan keputusan logis gitu, tidak semata-mata keputusan emosional. Saya ingin mengajak kepada semua perempuan gitu ya, untuk mulai mengatur gitu kan, mengatur pikiran-pikiran kita gitu, perasaan-perasaan kita. Kan kata Aisyah Dahlan, hati itu punya dialognya sendiri, pikiran itu punya dialognya sendiri. Nah, maka menyeimbangkan tuh, mengharmonikan, membalanskan gitu, jangan mendominankan perasaan terus. Jadi gimana ya? Tadi kalau misalnya pakem-pakemnya ya, kalau misalnya memang kalau misalnya memang permasalahan itu datangnya dari luar, kemudian dari keluarga, bukan dari orang inti suami dan istri, maka usahakan bertahan. Usahakan bertahan dulu. Gitu apapun kan. itu Teh? Iya, usahakan bertahan dulu. Nah, terus kalau misalnya tadi ya, kayak saya memisalkannya tuh dengan kondisi rumah kebakaran. Ketika misalnya ada kompor nih, kompor mulai menyala,
meleduk ibaratnya. Yang pertama dilakuin apa? Padamkan nyiram api. dengan air. air. Kemudian misalnya masih nyala nih apinya, apa yang dilakuin? Apa ya? Ambil apa Ambil gitu? selimut basah atau handuk basah, buat kekomporin, madamin ini, buat madamin api ya. Masih nyala juga tuh ternyata. Apa yang dilakuin? Keluar teh. Masa beneran keluar? Oh iya, enggak ya, apalagi ya? Masih ada cara nggak? Apa ambil air lagi? Panggil tetangga atau kerahkan minta anak-anak, ayo semuanya siramin gitu kan. Iya, betul. Kalau masih nyala juga gimana? Apa yang harus dilakuin? Apa ya kira-kira? Panggil pemadam dong, iya kan? Ada dari yang lain lah ya. Betul, untuk bantuin dari kita. Luar kasih pemadam. Tapi ternyata apinya sudah kadung membesar, rumah juga sudah hampir mau terbakar semua. Apa yang harus dilakuin? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri, keluar. Artinya di cerita itu saya tuh pengen bilang, jangan dulu memutuskan untuk keluar rumah. Udahan deh gitu. Jangan dulu betul. memutuskan untuk udahan gitu. Kalau bisa bahkan saya tuh pengennya gitu, jangan sampai gitu, jangan sampai berpisah. Saya tuh berdoa semoga rumah tangga Teteh dan semuanya gitu ya, sakinah mawaddah warahmah, jangan sampailah gitu mengalami itu, karena itu tuh hanyalah solusi terakhir. Hanya solusi terakhir, sama seperti tadi yang dalam cerita ya. Lakukan dulu tuh tangga-tangga ikhtiar yang kita bisa, mulai dari kita semaksimal mungkin. Coba apa yang belum dicoba, solusinya coba dulu gitu kan. Barulah nanti kalau misalnya memang udah gak bisa diselesaikan tuh permasalahannya, kita sudah identifikasi kira-kira permasalahan kita tuh sudah masuk ke ranah apa nih? Apakah wajib bercerai, sunnah bercerai, makruh, ataukah bahkan haram untuk bercerai? Karena kan macam-macam. Iya. Bercerai itu ada hukumnya loh. Berpisah itu tuh ada hukumnya, nggak semata-mata gara-gara selimut handuk basah salah naruh terus tiba-tiba aku mau cerai, ya nggak gitu. Itu loh teh. Nggak gitu, makanya perempuan tuh harus berilmu gitu kan, sehingga memutuskan sesuatu tuh tadi nggak hanya baik perasaan tapi juga baik iman dan baik akal gitu kan. Itu hikmah apa sih Teteh yang Teteh dapetin pelajarannya sampai Teteh tuh bisa setegar ini gitu? Yang pertama, aku bersyukur sih Teh, maksudnya bersyukur sama Allah tuh 10 tahun itu episode yang indah banget kalau menurut saya, Masya Allah gitu kan. Saya bersyukur dipertemukan dengan beliau gitu, saya diberikan anak-anak yang sehat, yang lucu. Bagaimanapun ada banyak kebaikan gitu kan di fase itu tuh gitu, dan saya bersyukur atas itu. Saya juga walaupun awalnya lumayan shock juga gitu, ternyata sampai juga ya pada fase ini gitu kan, adanya wejangan nasihat positif daripada para guru gitu kan. Akhirnya saya tahu bahwa apapun yang sampai kepada kita, ketetapannya kan tetap baik ya. Kadang kita aja pemahamannya yang nggak baik gitu ya. Nggak nyampe gitu ya. tidak bisa mengambil itu pemahaman yang sebenarnya yang Allah kasih itu, kita malah ngambilnya yang lain gitu ya. Betul. Nah itu. Jadi apapun yang sampai sama kita hari ini, ketetapannya adalah sebuah ketetapan yang baik dari Allah. Saya tidak menyesal dengan apapun yang sudah terjadi kemarin, keputusan-keputusan hidup yang saya ambil kemarin, yang ibaratnya pernah bekerja, pernah berwirausaha, kemudian berhenti untuk mengejar ridho suami. Itu sesuatu yang saya syukuri, ibaratnya nanti ketika di hari penghisaban, saya tuh bisa jawab mungkin ya sama Allah, ya Allah, aku sudah berusaha berusaha setaat yang saya bisa gitu pada fase kemarin gitu. Dan ketika pun hari ini gitu ya, saya akhirnya mulai berkegiatan, beraktivitas, kemudian Allah memberikan kemudahan-kemudahan gitu kepada saya merasanya bahwa ya mungkin bisa jadi itu disebabkan karena ketaatan saya di fase kemarin. Yeah. Jadi untuk teteh-teteh gitu ya, perempuan-perempuan yang hari ini merasanya, kok saya pas udah nikah tiba-tiba jadi begini, tiba-tiba harus ngurus rumah, tek-tek banyak segala macam. Percayalah gitu ya bahwa khidmatnya seorang istri ke suami itu tetap diganjar sama Allah tuh, tetap dipahalai sama Allah tuh, tetap akan dibalas sama Allah tuh. Kalau tidak di akhirat dalam bentuk pahala, setidaknya gitu di masa depan gitu ya, ketika suatu ketetapan sampai gitu ya, entah itu misalnya
apapun gitu ya, mungkin Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada seorang perempuan disebabkan karena ketaatannya kepada seorang suami gitu. Itu sih hikmah yang saya dapat mah gitu ya. Dan tadi ya gitu, karena guru saya tuh mengajarkan walaupun misalnya seorang istri itu berkhidmat kepada suaminya, jangan lupa untuk terus mengasah skillnya gitu. Jadi tadi ya kan di awal ya, tetap mengasah skill gitu kan. Dan saya rasakan sekarang, oh ternyata skill yang kemarin saya mulai tekuni gitu kan, oh ternyata sekarang bisa saya pakai ya gitu. Tapi ngerasa jadi pribadi yang baru nggak? Atau udah kayak aku tuh terlahir lagi, atau misalkan meneruskan aku yang dulu, atau kayak gimana setelah fase itu selesai dan sekarang Teteh menjadi seorang single parent kayaknya gitu? Aku kayak mobil balap yang di pit stop, ngerti gak? Jadi mobil balap kan biasanya mereka suka ke pit stop dulu kan, kayak buat rehat gitu buat ya, ganti ban, buat ganti ban, isi bensin, mesin, oli dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi memang ya yang namanya pernikahan itu kan tadi ya perjalanan yang panjang. Nah, ketika hari ini Allah kasih saya kesempatan waktu untuk sendiri, aku tuh kayak di waktu jeda, terus ini adalah waktu-waktu saya untuk banyak memperbaiki diri. Tadi ya ganti ban, ganti oli, perbaikan mesin dan lain-lain gitu. Jadi waktu jeda ini benar-benar saya isi gitu kan, nyari ilmu, perbaikan diri lagi gitu kan, memuhasabahi gitu kan di fase kemarin, kira-kira kekurangan saya apa ya gitu. Karena kan dalam sebuah rumah tangga kan pasti kalau ada konflik, apalagi sampai ke tahap perceraian, kalau saya memandangnya ada error contribution. Ada error contribution dari baik itu suami ataupun istri gitu ya. Wallahu alam error contribution-nya itu berapa persen gitu ya. Ada yang 10%, 20%, 50%, atau 70%. Katakanlah gitu ya, sampai pada fase ini gitu kan, berarti kan saya tuh menyumbang kesalahan loh kemarin tuh gitu ya. Akhirnya saya fokus pada muhasabah, saya fokus pada perbaikan gitu, apa yang harusnya diperbaiki. Rencana Teteh ke depannya nih setelah sampai kapan sih Teteh berada di pit stop ini? Atau misalkan ada waktu nggak, target waktu Teteh di pit stop ini, atau misalkan akan seperti apa nih, maju lagi ke lintasan atau seperti apa nanti ke depannya? Sejujurnya ya Teh gitu, aku belum punya targetan gitu kan untuk kelintasan lagi atau enggak gitu kan, karena aku ngikutin flow-nya Allah aja deh sekarang mah gitu. Maunya Allah kayak gimana gitu, ya, aku ikut gitu. Ya Allah gitu iya, ya. Gitu, ya udahlah Allah maunya gimana, Allah maunya saya masih dalam kondisi di pit stop gitu kan, perbaikan diri, ya udah saya jalani itu. Kalau misalnya kata Allah, nanti kamu masuk lintasan lagi ya gitu kan, ya nanti Allah juga kasih jalan gitu kan, entah bagaimana caranya. Tapi yang jelas dari saya sendiri sih nggak ada targetan, nggak ada gimana-gimana sih Teh. Secepat apa sih kita harus segera beralih lagi gitu, biar nggak berlarut-larut di sedih kita gitu? Setiap orang punya limitasi waktunya masing-masing ya Teh, kalau menurut saya gitu. Nggak harus ditentukan waktunya berapa lama, sebulan, 2 bulan gitu. Ada juga yang bertahun-tahun gitu kan. Jadi emang beda-beda ya, tapi kalau bisa jangan lama-lama mungkin begitu ya Teh. Nah biar kuat, biar hebat, dan biar tetap smart tentunya. Biar gimana nih muslimah-muslimah di sana biar tetap jadi smart muslimah, menghadapi segala sesuatu dengan penuh kesadaran, dengan penuh penerimaan, dan akhirnya bisa mendapatkan hikmah dari segala sesuatu yang terjadi. Ada pesan-pesannya nggak Teh? Jangan mencap diri kita itu sebagai orang yang strong pertama ya, yang perfect gitu, diri kita sempurna gitu. Sadari bahwa kita ini seseorang yang lemah, seseorang yang butuh bantuan gitu kan. Seseorang yang senantiasa harus terus-menerus memperbaiki dirinya. Makanya jangan berhenti untuk nyari ilmu ke siapapun, kemanapun gitu kan, agar jadi seorang perempuan yang smart ya gitu. Iya, betul. Dan mungkin juga bisa adaptif dalam setiap perubahan fase kehidupan. Satu lagi kuncinya, adaptif itu Teh ya. Ada lagi nggak Teh? Apalagi ya?
adaptif, harus smart, cari ilmu. Ya, sama Gimana? asas skill. Asas skill. Gimana kita tahu kalau skillnya, apapun ya teh skillnya ya, nggak harus Apapun. yang wow kayak gitu, kayak Nggak harus jualan kok. nggak harus jualan. Perempuan kan banyak ya, Oh iya, bener ya. seperti para sahabiah kan keahliannya banyak tuh gitu kan. Ada yang memang dalam hal edukasi atau pendidikan gitu kan, ada yang dalam hal mungkin per make upan gitu ya, soal dandan-dandanan Ya, gitu kan, Ummu iya. Salamah kan Iya, terkenal. iya. Oh Kemudian, iya ya, saya baru tahu loh teh. Astagfirullah. terus Ummu Salamah ya. iya, terus kemudian yang mungkin bisa skill masak gitu kan, siapa sih yang masaknya paling enak, istri Rasulullah? Ada Siapa kan? coba? Zainab kalau nggak salah ya. Masya Allah. Kalau nggak salah. Udah ada contohnya ya. Iya betul. kita, Jadi teh. iya silakan berguru gitu. Ambil satu role model dari para sahabiah itu, yang mana yang paling cocok, dan jadilah mendekati itu. Gitu Luar kan. biasa. Karena memang udah ada contohnya ya. Semua Udah udah ada. Sudah ada. Jadi tidak semata-mata para sahabiah itu lahir kalau untuk nanti kita ambil pelajarannya. Betul. Kayak gitu. Sip. Makasih banget loh teh, udah Sama-sama. datang di channel di Rumah Ara, Di udah Rumah datang di Ara. sini. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.